Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar lagi latihan soal uji kompetensi nurse. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar ke depan kami bisa memberikan video-video latihan soal yang lebih banyak lagi. Langsung saja kita mulai latihan soal pada kesempatan hari ini. Soal pertama, klien dengan sindrom Guillain-Barré mengalami paralisis pada tubuh bagian atas. Sudah diintubasi dan diberikan ventilasi mekanik. Manakah strategi yang harus dimasukkan perawat pada perencanaan keperawatan untuk membantu klien menghadapi penyakitnya? A. Memberikan klien kontrol penuh atas keputusan perawatan dan membatasi pengunjung. B. Memberikan umpan balik positif dan mendorong rom aktif. C. Memberikan informasi, memberikan umpan balik yang positif dan mendorong relaksasi. D. Memberikan obat penenang melalui intravena. E. Mengurangi distraksi dan membatasi pengunjung. Jawabannya adalah C. Memberikan informasi, memberikan umpan balik yang positif dan mendorong relaksasi. Rasionalnya, klien dengan sindrom Guillain-Barré mengalami ketakutan dan kecemasan akibat paralisis tubuh bagian atas, serta munculnya gangguan yang tiba-tiba. Perawat dapat mengurangi ketakutan dengan memberikan informasi yang akurat tentang kondisi klien, memberikan perawatan lanjut dan umpan balik positif pada klien, mendorong relaksasi serta distraksi. Keluarga bisa dilibatkan pada aktivitas tertentu dan memberikan hiburan untuk klien juga. Soal nomor 2. Perawat sedang merawat klien remaja sakit terminal. Saat merawat klien ini, perawat seharusnya melaksanakan intervensi yang mana? A. Patuhi keinginan klien setiap saat. B. Dorong klien untuk tergantung pada staf RS. C. Tolak untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan RS. D. Dorong klien untuk mempertahankan kontrol diri yang maksimal. E. Patuhi semua keinginan keluarga setiap saat. Jawabannya adalah D. Dorong klien untuk mempertahankan kontrol diri yang maksimal. Rasionalnya, intervensi yang tepat saat merawat remaja yang menderita penyakit terminal meliputi menghindari aliansi baik dengan orang tua atau anak, penataan rumah sakit yang mendorong kemandirian, dan kontrol diri klien yang maksimal, dan menjawab pertanyaan remaja tersebut dengan jujur, mematuhi keinginan klien setiap saat tidak terapeutik. Soal nomor 3. Seorang anak berusia 6 tahun dengan HIV telah dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan nyeri. Anak tersebut bertanya pada perawat, apakah nyerinya akan hilang? Apa respon yang paling tepat untuk diberikan oleh perawat? A. Nyerinya akan hilang jika kamu berbaring dan membiarkan obatnya bekerja. B. Cobalah untuk tidak berpikir tentang itu. Semakin kamu memikirkannya, maka akan semakin terasa sakit. C. Aku tahu pasti terasa sakit, tapi jika kamu mengatakannya padaku, ketika itu terjadi, aku akan mencoba dan membuat nyerinya berkurang. D. Setiap saat terasa nyeri, tekan tombol panggilan dan aku akan memberikan sesuatu untuk membuat nyerinya hilang. E. Nyerinya akan hilang jika kamu membiarkanku melakukan semua penata laksanaan yang kamu butuhkan. Jawabannya adalah C. Aku tahu pasti terasa sakit, tapi jika kamu mengatakannya kepadaku, ketika itu terjadi, aku akan mencoba dan membuat nyerinya berkurang. Rasionalnya, banyak komplikasi yang berhubungan dengan HIV serta dengan nyeri berat. Manajemen nyeri yang agresif sangat penting sehingga anak mempunyai kualitas hidup yang wajar. Perawat harus memberitahukan adanya nyeri pada anak dan membiarkan anak untuk mengetahui segala hal yang akan dilakukan untuk mengurangi nyeri. Memberitahu anak bahwa dengan membatasi pergerakan akan menghilangkan nyeri adalah sesuatu yang salah.
Membiarkan anak untuk berpikir bahwa ia harus mengontrol nyerinya dengan berpikir atau tidak berpikir tentang nyeri, termasuk meremehkan siklus nyeri yang terkait HIV. Memberi harapan palsu dengan memberitahu anak bahwa nyeri akan menghilang seluruhnya bukan hal yang jujur maupun realistis. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Soal nomor 4. Obat antihipertensi diresepkan untuk klien dengan hipertensi. Klien mengatakan kepada perawat bahwa ia akan memilih obat herbal untuk membantu menurunkan tekanan darahnya. Manakah dari pernyataan perawat berikut ini yang paling tepat dan paling penting untuk disampaikan kepada klien? A. Obat herbal itu aman dan sebaiknya tidak digunakan. Obat herbal tidak aman. B. Saya akan mengajarkan Anda cara mengukuran tekanan darah sehingga dapat dimonitor dengan ketat. C. Anda harus menemui dokter lebih dahulu sebelum mengonsumsi obat herbal. D. Jika Anda mengonsumsi obat herbal, Anda harus mengukur tekanan darah secara teratur. E. Jika Anda yakin obat herbal dapat menurunkan tekanan darah, silakan digunakan. Jawaban yang tepat adalah C. Anda harus menemui dokter lebih dahulu sebelum mengkonsumsi obat herbal. Rasionalnya, walaupun obat herbal mungkin mempunyai manfaat, namun tidak semua aman untuk dikonsumsi. Pasien atau klien yang dirawat dengan obat konvensional harus disarankan untuk menghindari obat herbal yang mempunyai efek yang sama, karena kombinasi dapat menimbulkan reaksi yang berlebihan atau interaksi obat yang tidak diketahui. Untuk itu, perawat menyarankan klien untuk mendiskusikan penggunaannya dengan tenaga medis atau tenaga kesehatan. Soal nomor 5. Seorang klien dibawa ke unit gawat darurat oleh tim ambulan setelah mengalami pingsan di rumahnya. Resusitasi jantung paru telah dilakukan namun tidak berhasil. Istri klien mengatakan kepada perawat bahwa klien adalah seorang pendonor organ tubuh dan mata korban sudah didonasikan. Manakah tindakan yang harus dilakukan perawat selanjutnya? A. Letakkan perban kering yang steril pada kedua mata almarhum. B. Hubungi Yayasan Donor Nasional untuk memastikan bahwa klien adalah pendonor. C. Tutup kedua mata klien, tinggikan kepala tempat tidur dan letakkan kantung es kecil. D. Minta istri klien untuk mendapatkan dokumen legal mengenai donasi organ dari pengacara. E. Lakukan persiapan pembedahan untuk pengambilan kornea mata. Jawaban yang benar adalah C. Tutup kedua mata klien, tinggikan kepala tempat tidur, dan letakkan kantung es kecil. Rasionalnya, saat seorang pendonor kornea meninggal dunia, tetes mata antibiotik dapat diresepkan dan diteteskan. Kedua mata harus ditutup dan letakkan kantung es kecil pada kedua mata tersebut. Kepala tempat tidur dinaikkan sampai 30 derajat untuk mencegah udem atau benjolan. Dalam 2-4 jam bola mata dikeluarkan, kornea bisa ditransplantasi dalam 24 jam sampai 48 jam. Pilihan A salah karena perban tidak dipasang. Baik, terima kasih. Demikian latihan soal pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian kompetensi. Tetap semangat dan jangan lupa tetap perbanyak latihan soal uji kompetensi. Semoga tahun ini bisa lulus dan kompeten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.